Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali pada Legal Discuss pada kesempatan siang hari ini bersama saya. Materi yang ingin saya bahas dan saya sudah membuat sedikit catatan. Apa yang ingin saya bahas yaitu perbedaan antara hibah dan waris. Karena ada beberapa di masyarakat rancu terkait dengan pemahaman terkait perbedaan antara hibah dan waris, padahal dari keduanya itu ada perbedaan. Yang pertama yaitu saya ingin membahas terkait dengan hibah. Hibah itu adalah pemberian yang dilakukan seseorang secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Hibah dilakukan atas inisiatif daripada pemberi hibah tanpa paksaan atau juga disebut dengan hadiah. Jadi hibah juga sering disebut dengan hadiah. Terkait dengan ketentuan terkait hibah itu sendiri diatur pengertiannya yaitu di dalam pasal 1666 Bahorlik Witbook atau juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga di dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Saya ingin membacakan ketentuan tersebut. Yang pertama yaitu pengertian hibah menurut Bahorlik Witbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidup, saya tekankan yaitu di waktu hidup, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang ini tidak mengakui lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Jadi antara pemberi hibah dan penerima hibah itu dalam kondisi hidup. Sedangkan di dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan juga terkait dengan hibah. Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Nah, jadi dari penjelasan singkat tersebut, unsur-unsur dari hibah itu apa? Yang satu adalah adanya pemberi hibah yang sukarela memberikan hak miliknya tadi atas suatu benda. Yang kedua, objek hibah, berarti ada objeknya, ada sesuatu yang diserahkan. Yang ketiga adalah penerima hibah. Nah, syarat-syarat daripada hibah itu sendiri yaitu dilakukan seseorang yang cakap. Pengertian cakap juga sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata di pasal 330. Terus selanjutnya dilakukan secara notarial. Terus hibah yang dilakukan ataupun penerima hibahnya adalah anak ataupun orang di bawah umur, maka objek daripada apa yang diserahkan itu diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua. Akan tetapi di dalam pemberian hibah itu sendiri ada batasannya. Jadi katakanlah saya memiliki harta saat ini 1 miliar gitu. Tidak boleh seluruh harta saya berikan kepada orang lain. Karena kenapa? Di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dikasih batasan bahwa orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpanya ada paksaan. Jadi pemberian hibah itu tidak boleh ada paksaan. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lebih di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saya dikala masih hidup menghibahkan sesuatu kepada anak saya. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Akan tetapi poinnya adalah dapat. Pengertian dapat dalam bahasa hukum itu bisa iya, bisa tidak. Sebagai contoh, di dalam bungkus rokok tertulis, rokok dapat menyebabkan serangan jantung, sakit A, B, C, D, dan seterusnya. Akan tetapi kan tidak semua orang yang merokok pasti sakit jantung.
Akan tetapi ada juga seseorang yang merokok itu juga sakit jantung. Jadi pengertian dapat itu dalam bahasa hukum bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kenapa di dalam hibah itu ada batasannya? Karena untuk menghindari ahli waris kehilangan hak mutlaknya yang juga disebut dengan legitime posse, yaitu untuk menjaga hak mutlak daripada ahli waris itu kehilangan. Karena apa? Hartanya sudah dihibahkan ke orang lain. Jadi tidak boleh seseorang itu menghibahkan seluruh harta bendanya dilimpahkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya pengertian waris. Nah, di dalam waris itu sendiri ada unsur-unsurnya, yaitu satu, pewaris, kedua yaitu harta waris, jadi barang ataupun harta benda atau peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang ketiga adalah ahli waris. Pengertian pewaris itu siapa? Yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi dikala hibah dilakukan oleh seseorang, pemberi hibah adalah orang yang masih hidup, sedangkan pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta waris. Yang kedua yaitu harta waris, yaitu harta yang dibagikan itu tadi. Yang ketiga adalah ahli waris. Pengertian ahli waris di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 3 golongan ahli waris. Yang pertama yaitu garis keturunan ke bawah, yaitu katakanlah dari orang tua kepada anaknya, dari kakek kepada cucunya, itu garis keturunan ke bawah. Poin yang kedua yaitu garis keturunan ke atas, yaitu dikala seseorang meninggal tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, maka harta bendanya akan naik kepada orang tuanya. Nah, begitu juga bila mana seseorang tersebut meninggal dunia, tidak memiliki anak dan orang tuanya sudah meninggal, maka itu berlaku golongan ahli waris yang ketiga, yaitu golongan ahli waris ke samping, yaitu kepada saudara-saudaranya. Jadi perbedaan kedua jelas bahwa kalau hibah dapat diberikan ke siapapun, akan tetapi kalau waris hanya orang-orang tertentulah yang dapat menerima harta waris. Nah, di dalam hibah terdapat batasan pemberian hibah. Akan tetapi di dalam waris dapat dilakukan secara habis tanpa sisa kepada ahli waris. Jadi singkat cerita daripada perbedaan antara hibah dan waris itu jelas. Satu, dalam aspek siapa yang memberi. Kalau hibah yang memberi masih hidup, kalau seorang berkedudukan sebagai pewaris berarti dia sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu terkait batasan. Kalau hibah ada batasan maksimal pemberian suatu hibah, akan tetapi bila mana waris itu bisa dibagi habis oleh ahli waris. Perbedaan yang ketiga yaitu penerima. Bila mana hibah dapat diberikan ke siapapun, akan tetapi bila mana waris hanya ahli warislah, orang-orang tertentulah yang dapat menerima harta waris tersebut, di mana dibagi menjadi 3 golongan sebagaimana saya jelaskan tadi. Demikian penjabaran singkat terkait dengan hibah dan waris. Bila mana ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom komentar, dan mohon bantuan subscribe-nya, dan bisa menghubungi saya via WA bila mana ingin konsultasi ataupun berdiskusi ataupun mengajukan pertanyaan, dan akan saya bahas pada Legal Discuss pada kesempatan berikutnya di nomor 082143128715. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.